Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan dan memberikan contoh praktek sederhana bagaimana menggunakan fungsi absolute di Excel. Fungsi absolute ini keterangannya sudah dibuatkan di sini, yaitu fungsi yang digunakan agar penerapan perintah Microsoft Excel dapat menyesuaikan perpindahan baris dan kolom. Tanda fungsi absolut adalah simbol dolar pada awal kolom dan atau baris. Jadi kepada mahasiswa semua, nanti kita akan memperlihatkan bagaimana fungsi absolut tersebut kita gunakan. Jenis fungsi absolut itu ada 4 di sini. Di sini ada yang pertama ada normal, itu tidak ada absolut, dan ini adalah bawaan dari setiap sel yang ada di Excel. Kemudian absolut baris dan kolom, caranya adalah dengan bisa mengetikkan secara manual angka dolar, simbol dolar di kolom dan barisnya, atau dengan menekan Fn F4 satu kali. Kemudian ada lagi absolut kolom namanya, tekan Fn F4 dua kali, dan ada absolut baris, tekan Fn F4 tiga kali. Oke, gunanya absolute ini adalah untuk mempermudah kita untuk mengolah data dengan Excel dengan jumlah yang besar, dan jumlah yang banyak. Kalau jumlahnya misalnya 1 sampai 5 atau 10 misalnya, itu mungkin masih bisa kita ketikkan secara manual. Tetapi kalau seandainya yang kita lakukan itu, yang kita gunakan itu, yang kita miliki itu adalah data dalam jumlah yang banyak, maka tentu repot, tidak mungkin menghabiskan waktu kalau mengerjakan satu-satu. Makanya kita gunakan absolute tersebut. Nah, di sini saya sudah membuatkan contoh untuk penggunaan absolute, baik itu baris dan kolom, kemudian absolute kolom saja atau absolute baris saja. Oke, sekarang misalnya kita melihat ada daftar penjualan produk, ada diskon 10%. Nah, ini nama produk kita adalah ABCDE. Kemudian ini penjualannya, volumenya ada 5 unit, 7, 12, 8, sampai 9. Dan ini adalah harganya. Kemudian kita ingin membuat berapa total. Ya, total. Nah, kalau total seperti ini kita merahkan juga ya. Nah, kalau total seperti ini, tentu secara sederhana bisa kita lihat bahwa yang harga total itu adalah perkalian dari jumlah dan harga. Sehingga tinggal kita ketikkan sama dengan kita klik yang 5 dikali dengan kita klik lagi yang 1000. Sehingga jadi dia sama dengan G6 kali H6. Ya, kemudian kita enter, maka jadi dia 5.000. Nah, kemudian setelah ini selesai, maka ini kita copy painter seperti ini. Nah, kira seperti itu. Nah, itu namanya absolute. Ini kita nanti jadi. Nah, ini namanya adalah absolute. Tidak ada absolute, ya, tidak ada absolute karena 5 kali 10.000. Kemudian tujuannya adalah ketika kita melihat ke bawah, nah dia barisnya juga bergeser ke bawah gitu. Nah, ini juga bergeser ke bawah dan sampai terakhir ini juga bergeser ke bawah. Jadi sesuai dengan barisnya, tidak ada absolut. Nah, sekarang kita akan melihat yang yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana cara menggunakan absolut tadi itu. Nah, di sini sudah ada harga akhir. Nah, kalau harga akhir berarti yang harga total kita dikurangi dengan diskon. Nah, diskon di sini dibuatkannya 10%. Ya, 10% dari harga total. Ya, 10% dari harga total. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat. Di sini yang pertama kita ingin membuat terlebih dahulu harga totalnya itu adalah 5.000 ya, 5.000. Nah, sedangkan yang diskonnya itu adalah yang ini ya, yang yaitu 5.000 dikali 10% atau 500 hasilnya. Makanya kita buatkan ini adalah I6 dikurang I6 kali G3. Nah, ini kita absolutkan, artinya ketika nanti kita copy painter ke bawah, maka yang 10% ini akan tetap G3
tidak bergeser dia ke G4. Ya, tidak bergeser ke G4. Sehingga ketika kita buatkan di sini, misalnya ini belum ada, nah, tinggal kita klik seperti ini. Nah, oke. Nah, sesuai I7 dikurang I7 kali G3. Tidak bergeser ke G4. Ke bawahnya juga seperti itu. Nah, yang di sini tidak kita, yang I8 tidak kita absolutkan, karena dia memang akan bergeser ke bawah, sedangkan G3-nya tetap di G, sedangkan yang diskonnya, persentase diskonnya tetap yang 10%. Ya, tetap 10%. Lalu kita beri contoh, gimana kalau seandainya tidak kita absolutkan? Kalau tidak kita absolutkan, misalnya ini kita hilangkan absolutnya. Nah, oke. Nah, kalau yang di atasnya betul 4.500. Tapi ketika kita copy painter ke bawah, nah hasilnya jadi aneh-aneh. Kenapa aneh-aneh? Karena di sini yang G faktor diskonnya itu adalah G4. Ya, G4. Sedangkan yang ke bawah juga seperti itu. Nah, malah yang di sini malah H8 yang jumlah yang. Nah, makanya yang kita lakukan itu harus ada simbol absolut. Oke, nah, ini yang kita arahkan. Oke, kira-kira seperti itu contohnya untuk yang absolut. Nah, sekarang kita lihat yang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita akan menggunakan yang lebih kompleks lagi. Nah, di sini ada diskon. Jadi, diskonnya dibedakan, ada diskon hari biasa 10% dengan diskon weekend 15%. Oke. Oke. Ini kita hijaukan aja dulu warnanya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat rumusnya. Jadi yang akan kita buat rumusnya itu adalah yang di sini saja. Sedangkan yang sampai sisanya yang ke bawah atau yang ke kanan ini tetap kita copy painter. Ya, jadi misalnya kalau ini kita hapus semua, saya beri contoh. Kita hapus semua. Kita bawa kemari. Kita bawa ke bawah juga seperti itu. Nah, kita lihat contoh sederhana terlebih dahulu. Nah, ini kali. Oke, kita lihat apa yang kita buat pada diskon yang kedua. Di sini di harga hari biasa, berarti tentu harga total hampir sama seperti yang tadi, ya harga totalnya. Ini harga totalnya itu 5.000 dikurang dengan diskonnya. Diskonnya itu adalah di hari biasa adalah 10%. Berarti di sini kenapa kita absolutkan ya harga totalnya yang I21 ini, karena nanti kita akan mengcopy painterkannya ke kanan. Ya, yang akan kita copy painterkan ke kanan. Nah, karena kita copy painterkan ke kanan selnya, supaya selnya tidak bergerak ke J, maka sel I-nya ini kita absolutkan. Sehingga jadi dia $I. Jika kita geser ke kanan, dia tidak akan berubah. Lalu yang 21, yang baris, itu tidak kita absolutkan, karena nanti kita copy painter ke bawah. Kalau kita copy painter ke bawah, kita menginginkan yang kita fungsikan itu adalah sel yang 3.500 atau yang I21 sehingga dia turun ke bawah ya. Nah, sama juga seperti yang di sini untuk mencari diskonnya dengan harga totalnya I21 kita absolutkan. Nah, berbeda dengan yang F17. Nah, yang di sini, yang F17 di sini ini yang kita absolutkan itu adalah barisnya, bukan kolomnya gitu. Ya, bukan kolomnya. Kenapa? Karena kolomnya nanti akan ketika kita geser kita copy painter ke kanan, kita menginginkan yang kita fungsi yang akan kita operasionalkan itu adalah yang 15%. Ya, 15%. Jadi ketika ini kita sudah buat, berarti kita enter, kemudian kita tarik ke bawah ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, makanya inilah hasil yang kita inginkan. Nah, kalau ini sudah selesai, maka ini tinggal kita pastikan harganya, ya kita beri simbol rupiah supaya lebih jelas informasinya. Nah, ini juga bisa kita berikan simbol rupiah juga sama seperti itu.
Oke, kira-kira seperti itu penerapan fungsi absolut untuk mempermudah dan meyakinkan pekerjaan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi materi pada siang hari ini adalah bagaimana kita mentranslate atau menerjemahkan apa keinginan kita ke bahasa Excel ya dengan menggunakan fungsi absolut. Fungsi absolut ini termasuk salah satu topik yang penting yang harus dikuasai karena ini merupakan salah satu dasar dalam mengaplikasikan atau menerapkan komputer dalam dunia bisnis. Baik, demikian. Terima kasih banyak. Kalau ada masukan dan pertanyaan, silakan dihubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.